Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Selasa Kelabu akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengembangan arsitektur enterprise pada perpustakaan daerah Kota Salatiga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Devina Rahmawati Putri dengan NIM 682024-032. Halo, perkenalkan nama saya Stefani Benurea dengan NIM 682024-071. Halo, perkenalkan nama saya Frigia Frisilia dengan NIM 682024-034. Perkenalkan, saya Marvella Revina Prisi dengan NIM 682024-055. Jadi untuk latar belakangnya, jadi setiap daerah di Indonesia ini wajib untuk memiliki perpustakaan daerah. Hal ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang menyatakan bahwa pemerintah, provinsi maupun kabupaten atau kota ini harus mendirikan dan mengelola perpustakaan daerah sebagai sarana pelayanan publik. Nah, dengan adanya aturan ini diharapkan dapat memberikan akses yang sama bagi seluruh masyarakat, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, agar terbuka terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Untuk visi dari Perpustakaan Daerah Kota Salatiga adalah menjadi pusat literasi dan pendidikan yang unggul dan inovatif, yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses informasi yang luas dan berbasis teknologi. Untuk misinya sendiri, yang pertama, menyediakan akses informasi yang luas dan merata. Kedua, meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat. Yang ketiga, mendukung pendidikan hingga akhir hayat. Yang keempat, melestarikan dan mempromosikan budaya lokal. Dan yang terakhir, memberikan layanan yang profesional dan berkualitas. Struktur organisasi perpustakaan daerah Kota Salatiga, yaitu ada kepala dinas yang terbagi menjadi 4, yaitu kepala bidang perpustakaan, kepala bidang kearsipan, kepala bidang pembinaan dan pengembangan, lalu sekretariat yang terdapat kepala subbagian umum dan kepegawaian. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses bisnis yang pertama, yaitu proses bisnis membaca buku yang dimulai dari pengunjung datang ke perpustakaan, lalu pengunjung mengisi absensi, lalu pengunjung bisa masuk ke area dalam perpustakaan dan mulai mencari buku yang ingin dibaca. Nah, dalam mencari buku ini terdapat dua opsi, yaitu yang pertama dengan mencari secara manual di rak, dan yang kedua dengan mencari di komputer. Nah, setelah buku yang ingin dibaca ini diambil atau didapatkan, pengunjung bisa membaca dan mengembalikannya ke tempat pengembalian agar bisa dikembalikan oleh petugas. Sekarang kita masuk kepada proses bisnis dari layanan peminjaman. Untuk flowchartnya sendiri dimulai dari start, kemudian pengunjung tiba di perpustakaan. Setelah pengunjung mengisi absensi, pengunjung masuk ke area dalam perpustakaan. Dan pengunjung ketika ingin meminjam buku akan diberikan opsi mencari buku. Yang pertama adalah manual. Ketika pengunjung mencari buku di rak, kemudian pengunjung mengambil buku yang akan dipinjam. Setelah itu, menyerahkan buku tersebut kepada petugas. Setelah itu, akan ada opsi kembali apakah pengunjung sudah terdaftar sebagai anggota. Jika ya, pengunjung sudah terdaftar, pengunjung akan menyerahkan kartu anggota dan kemudian petugas akan melakukan scan kartu dan buku. Kemudian, sistem menyimpan data buku yang ingin dipinjam. Kemudian sistem menampilkan konfirmasi dan tanggal kembali. Setelah itu, petugas menstempel tanggal kembali buku, dan setelah itu, buku siap dipinjam. Tetapi ketika pengunjung belum terdaftar sebagai kartu anggota, maka akan diberikan opsi apakah ingin membuat kartu anggota atau tidak. Jika ya, pengunjung ingin membuat kartu anggota, akan diberikan opsi kembali apakah memenuhi syarat. Jika iya, pengunjung memenuhi syarat, pengunjung mengisi form pendaftaran, kemudian petugas menginput data anggota. Sistem menyimpan data anggota, yang kemudian sistem akan mencetak kartu dan kartu sudah dicetak, dan terakhir buku bisa dipinjam. Tapi jika pengunjung tidak memenuhi syarat, maka pengunjung tidak dapat meminjam buku. Sama halnya seperti jika pengunjung tidak ingin membuat kartu anggota, maka buku tidak dapat dipinjam. Itu adalah tahap opsi mencari buku manual.
Tapi ketika dengan komputer, maka pengunjung akan input data buku, kemudian sistem mencari buku. Lalu akan ada pilihan apakah buku yang dicari sudah ada. Jika ya, maka sistem akan menampilkan hasil pencarian buku yang tersedia, kemudian mengambilnya kembali di rak. Tetapi jika tidak, maka sistem akan menampilkan hasil pencarian buku tidak tersedia. Setelah itu akan ada decision kembali apakah pengunjung ingin mencari lagi atau tidak. Jika tidak, maka pengunjung berhenti mencari buku dan buku tidak dipinjam. Proses bisnis pengembalian buku. Pertama, anggota datang, lalu anggota mengembalikan buku. Kemudian petugas melakukan scan barcode buku dan sistem akan memvalidasi status dari buku. Jika ada keterlambatan, maka akan menampilkan buku terlambat dan petugas akan mengkonfirmasi kepada anggota untuk konsekuensi keterlambatan. Lalu jika tidak, maka akan menampilkan buku tidak terlambat. Lalu petugas menaruh buku di rak semula dan buku sudah ada di dalam rak. Arsitektur bisnis. Di sini kelompok kami memilih physical value chain. Nah, untuk yang primary activities itu ada 5. Yang pertama ada inbound logistik, yaitu penerimaan koleksi buku dari distributor, penerbit, dan donatur. Lalu ada peminjam buku, pengunjung, dan penerimaan peralatan operasional. Selanjutnya ada operation, yang ada di dalamnya penyeleksian buku yang baru, pengkatalogisasian buku, penyusunan buku di rak, pelayanan peminjam dan pengembalian buku. Terakhir ada pengelolaan peralatan operasional. Lalu untuk yang ketiga ada outbound logistik, ada buku display, buku dipinjam, dan layanan onsite. Untuk selanjutnya ada marketing sales, yaitu promosi di sosial media dan pengadaan event rutin. Terakhir di primary activities ada service, yaitu pelayanan kritik dan saran, dan tersedia gazebo dan beragam ruangan untuk mendukung aktivitas pengunjung. Lalu untuk yang support activities ada 4. Yang pertama ada firm infrastruktur, yaitu ada struktur organisasi yang jelas, SOP yang jelas, pencatatan APBD, dan surat legalitas. Lalu yang kedua ada human resource management. Ada open recruitment pegawai, latihan pegawai, pemantauan pegawai, dan evaluasi pegawai. Lalu yang ketiga ada teknologi development, ada peminjaman dan pengembalian di ini slide, absensi pengunjung ini slide, dan keanggotaan di ini slide juga. Lalu terakhir ada pencarian buku menggunakan ini slide juga. Lalu ada terakhir procurement, yaitu pengadaan kontrak kerja dengan distributor dan penerbit, pemesanan buku, dan pengadaan peralatan operasional. Selanjutnya, kita masuk kepada arsitektur bisnis mengenai tabel stakeholder. Stakeholder ini atau pemetaan kepentingan dibuat berdasarkan aktivitas yang dilakukan di Perpustakaan Daerah Kota Salatiga. Tabel ini membagi operasional perpustakaan menjadi 2 kategori, yaitu aktivitas utama dan juga aktivitas pendukung. Yang pertama, aktivitas utama. Bagian ini mencakup kepentingan operasional sehari-hari yang bersentuhan langsung dengan fungsi dasar perpustakaan, seperti yang pertama layanan peminjaman dan pengembalian, pengadaan koleksi, dan juga kegiatan literasi. Dalam aktivitas ini, stakeholder yang terlibat adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, kemudian ada petugas layanan, kepala perpustakaan, bidang pengadaan, pustakawan, penerbit ataupun distributor buku, dan juga bidang layanan dan pembinaan. Kemudian perpustakaan juga terdapat mitra komunitas. Itu adalah dari sisi internalnya, sedangkan dari sisi eksternalnya itu ada pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan juga donatur buku. Selanjutnya ada aktivitas pendukung. Ada yang pertama, pengelolaan sumber daya manusia perpustakaan, kemudian pengelolaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, perencanaan dan penganggaran.
Yang terakhir ada kerjasama dan kemitraan. Nah, dalam hal ini, stakeholder yang berhubungan langsung secara internal adalah pemerintah Kota Salatiga, Kepala Perpustakaan, DPRD, komunitas literasi, sekolah, universitas, dan juga penerbit. Sedangkan dari sisi eksternalnya, itu ada pelajar, mahasiswa, masyarakat umum, dan juga universitas. Sekarang kita masuk kepada arsitektur sistem informasi, arsitektur data. Yang pertama ada tabel buku. Untuk atributnya terdapat primary key, ID buku dengan tipe data varchar 16 dengan kondisi not null. Kemudian ada foreign key ID penerbit, foreign key ID pengarang, foreign key ID kategori buku, dan juga atribut judul buku serta status buku. Kemudian terdapat tabel bernama penerbit dengan primary key ID penerbit dengan tipe data varchar 16 not null. Kemudian terdapat atribut nama penerbit dan juga tahun terbit. Tabel ini berelasi dengan buku dengan nama relasi one to many. Terdapat juga tabel pengarang dengan primary key ID pengarang dengan tipe data varchar 16 not null dengan atribut nama pengarang. Tabel ini berelasi dengan buku dengan nama relasi one to many. Terdapat juga tabel kategori buku dengan primary key ID kategori dengan tipe data varchar 16 not null dan juga atribut nama kategori. Tabel ini berelasi dengan buku dengan nama relasi one to many. Kemudian tabel buku berelasi dengan tabel detail peminjaman, di mana di dalam detail peminjaman terdapat foreign key dari ID buku dan juga foreign key dari ID peminjaman dengan tipe data varchar 16 not null dan juga atribut jumlah buku dengan tipe data integer 1 not null. Terdapat juga tabel peminjaman yang berelasi dengan detail peminjaman dengan nama relasi one to many, di mana di tabel peminjaman ini terdapat primary key yang bernama ID peminjaman dengan tipe data varchar 16 not null dengan foreign key ID anggota dan juga foreign key dari ID pegawai dan juga atribut tanggal pengembalian dan juga tanggal peminjaman, di mana ini tipe datanya date. Kemudian terdapat juga tabel anggota di mana di tabel ini terdapat primary key yaitu ID anggota dengan tipe data varchar 16 not null. Kemudian terdapat atribut bernama nama anggota, NIK, dan juga jenis keanggotaan. Yang terakhir terdapat tabel dengan nama pegawai yang berelasi dengan peminjaman dengan nama relasi one to many, di mana di pegawai ini terdapat primary key ID pegawai dengan tipe data varchar 16 not null dan juga terdapat foreign key yaitu ID kepala bidang varchar 16 not null. Nah, untuk PK dan FK-nya ini di tabel pegawai itu terdapat relasi self join, di mana satu pegawai memiliki banyak kepala bidang. Arsitektur aplikasi bagian hardware. Yang pertama ada PC peminjaman yang berjumlah 1, PC pengembalian berjumlah 1, lalu PC pendaftaran keanggotaan berjumlah 2, scanner barcode ada 2, lalu printer resi pengembalian dan peminjaman itu 1, kamera 1, printer kartu anggota 1, dan printer 1 yang digunakan oleh pegawai layanan. Selanjutnya yaitu arsitektur sistem informasi, arsitektur aplikasi bagian software yang digunakan oleh perpustakaan daerah Salatiga. Nah, di perpustakaan daerah Salatiga ini mereka menggunakan aplikasi bernama Enlistlet, divisi penggunanya yaitu pegawai. Pegawai menggunakannya sebagai untuk layanan peminjaman, pengembalian, dan keanggotaan. Nah, hardware yang digunakan yaitu PC. Nah, selanjutnya yaitu operating system yang digunakan yaitu Windows, sejumlah 40 yang terdapat di semua PC di perpustakaan daerah Salatiga. Selanjutnya yaitu tabel arsitektur teknologi di perpustakaan daerah Kota Salatiga. Nah, yang pertama yaitu hardware-nya terdapat 40 unit PC dengan jenis Core i3 dan i7. Selanjutnya yaitu ada input device, yaitu ada 2 barcode scanner, 40 mouse, 1 kamera, dan 5 mic. Lalu ada output device, ada 40 monitor, 1 printer, 2 printer resi, 1 printer kartu anggota, 1 LED screen, 20 speaker, 3 TV, dan 3 proyektor. Lalu ada 4 telepon kabel. Nah, untuk networknya terdapat 9 unit LAN dan 8 access point. Yang terakhir yaitu ada 1 mixer. Untuk softwarenya yaitu
mereka menggunakan operating system Windows yang jumlahnya 40, lalu ada InListLite yaitu aplikasi untuk layanan di perpustakaan sejumlah 9, yang terakhir yaitu Spreadsheet dengan jenis Microsoft Excel 2007 dengan jumlah 1. Topologi jaringan perpustakaan daerah kota Salatiga yaitu ada internet, modem, firewall, gateway server, router, switch, dan juga access point. Lalu router terhubung dengan 9 switch yaitu switch naskah kuno yang terhubung dengan PC naskah kuno, lalu switch teater yang terhubung dengan PC teater, lalu switch komputer berbicara yang terhubung dengan 2 PC komputer berbicara, lalu switch pelayanan yang terhubung dengan 2 PC yaitu PC peminjaman yang terhubung dengan barcode scanner dan juga printer resi, dan PC foto anggota yang terhubung dengan kamera, printer dokumen, dan printer cetak kartu anggota. Lalu ada switch front office yang terhubung menjadi 3 yaitu PC anggota, PC absensi pengunjung, dan juga PC pengembalian yang terhubung dengan printer resi dan juga barcode scanner. Lalu ada switch area pengunjung yang terdapat 7 PC area pengunjung. Lalu ada switch lantai 2 yang terhubung dengan 3 PC mencari buku. Lalu ada switch pengolahan buku yang terdiri dengan PC olah buku dan juga telepon kabel pengolahan buku. Lalu ada switch kantor yang terhubung dengan 20 PC kantor dan juga 3 telepon kabel yaitu telepon kabel bidang kearsipan, telepon kabel sekretariat, dan juga telepon kabel kepala dinas. Lalu terdapat 8 akses point yaitu 4 akses point di lantai 1 dan 4 akses point di lantai 2 yang dapat diakses oleh HP dan juga laptop. Lalu selanjutnya ada analisa gap. Untuk yang pertama ada unit, yaitu pelayanan, peminjaman, dan pengembalian. Untuk sumber daya SI atau TI-nya, yang pertama ada aplikasi. Untuk kondisi saat ini, pegawai merasa kesulitan dalam menggunakan aplikasi InListLite karena terlalu rumit untuk menggunakan satu fitur itu, karena perlu melewati beberapa fitur terlebih dahulu. Dan di dalam aplikasi InListLite itu belum ada fitur pengingat pengembalian buku pinjaman. Nah, untuk kondisi yang diharapkan yaitu setiap fitur dapat langsung diakses dan tidak berbelit sehingga lebih efisien. Dan diadakan fitur pengingat pengembalian buku pinjaman. Lalu yang kedua di dalam sumber daya SI atau TI ada SDM, yaitu kondisi saat ininya terdapat beberapa pegawai yang bukan lulusan perpustakaan, sehingga terdapat kesulitan untuk beradaptasi dan melaksanakan tugasnya. Nah, untuk kondisi yang diharapkan yaitu setiap pegawai ini harus memiliki latar belakang pendidikan ilmu perpustakaan. Selanjutnya untuk analisa gap nomor 2 yaitu pada unit fasilitas dan layanan pendukung perpustakaan pada sumber daya SITI di bagian infrastrukturnya. Yang pertama yaitu kondisi saat ini koneksi Wi-Fi sering tidak stabil dan kecepatan internet rendah. Kondisi yang diharapkannya yaitu jaringan Wi-Fi yang lebih stabil dan kecepatan internet yang memadai sehingga mendukung layanan perpustakaan. Yang kedua yaitu beberapa komputer layanan ini tidak berfungsi dengan baik atau tidak bisa dinyalakan. Kondisi yang diharapkan yaitu semua komputer layanan dapat berfungsi dengan baik dan siap digunakan setiap hari. Untuk yang ketiga yaitu kondisi saat ininya jumlah AC yang tersedia tidak mencukupi sehingga ada beberapa area yang tidak terjangkau oleh AC. Kondisi yang diharapkan yaitu jumlah AC ditambah sesuai kebutuhan agar seluruh area perpustakaan terasa sejuk dan nyaman. Yang keempat yaitu kondisi saat ini pencahayaan di lantai 3 masih kurang, terutama pada malam hari atau saat cuaca hujan, ruangan terlihat gelap dan kurang nyaman. Kondisi yang diharapkan yaitu dilakukan penambahan lampu atau peningkatan pencahayaan agar lantai 3 menjadi lebih terang dan nyaman digunakan. Analisis gap yang selanjutnya dari fasilitas dan layanan pendukung perpustakaan yaitu fasilitas pendukung untuk aktivitas anak seperti playground masih belum ada. Lalu, kondisi yang diharapkan adalah ruang anak dilengkapi dengan playground atau area bermain
untuk mendukung kreativitas dan kenyamanan pengunjung anak. Lalu, ruangan podcast yang saat ini masih sederhana yang hanya dilengkapi dengan PC editing dan kamera tanpa perlengkapan pendukung seperti studio yang sebenarnya. Kondisi yang diharapkan yaitu ruangan podcast yang dilengkapi dengan fasilitas lengkap layaknya studio agar proses perekaman dan produksi konten dapat maksimal. Lalu, aula yang tersedia masih berupa aula terbuka sehingga kurang mendukung kegiatan formal atau acara yang membutuhkan ruangan tertutup. Kondisi yang diharapkan yaitu tersedianya aula tertutup yang memadai, lengkap dengan fasilitas pendukung. Yang terakhir, kita masuk kepada rencana implementasi dan pengembangan atau yang sering kita sebut dengan timetable. Untuk tahapan yang pertama, itu ada pengerjaan analisis SWOT. Pengerjaan ini terjadi di minggu pertama di bulan Oktober 2025. Kemudian dilanjutkan kembali dengan pengerjaan flowchart yang terjadi di minggu pertama dan juga minggu kedua di bulan itu. Dilanjutkan kembali pada minggu kedua dan minggu ketiga dengan pengerjaan IRD. Setelah itu, terdapat juga pengerjaan arsitektur sistem informasi mengenai aplikasi dan juga data. Pengerjaan ini tuh terjadi di minggu ketiga dan minggu keempat di bulan Oktober 2025. Setelah itu terjadi finishing pada akhir bulan di bulan Oktober. Yang selanjutnya ada pengerjaan arsitektur teknologi, di mana ini terjadi di minggu pertama di bulan November 2025. Kemudian dilanjutkan kembali dengan pembuatan topologi. Pembuatan topologi ini terjadi di minggu pertama dan juga minggu kedua di bulan November 2025. Terdapat juga tahapan analisis gap, di mana itu terjadi di minggu ketiga dan minggu keempat pada bulan November 2025. Selanjutnya ada juga pengerjaan timetable di minggu keempat, di mana ini juga bersamaan dengan pengerjaan analisis SWOT. Setelah itu, terdapat juga pengerjaan stakeholder dan juga pengerjaan surat. Kemudian untuk pengerjaan laporannya, itu terjadi pada minggu ketiga dan juga minggu keempat di bulan November 2025. Dan untuk pengerjaan PPT presentasinya sendiri, itu terjadi pada minggu ketiga hingga minggu keempat di bulan November 2025. Jadi untuk penutupnya, dalam menganalisis studi kasus di Perpustakaan Daerah Salatiga, kesulitan utama kami adalah koordinasi waktu untuk mewawancarai Pak Awan selaku pustakawan di sana maupun menyatukan jadwal anggota kelompok. Namun proses ini terbantu oleh pendampingan asisten dosen dan inisiatif setiap anggota tim. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat. Bye-bye.